Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, teman-teman. Hari ini kita akan mengerjakan tugas unit operasi berupa podcast membahas tentang bisnis air minum retail. Oke, kami dari kelompok 5 akan memperkenalkan diri. Bisa di next slide-nya, Mbak. Oke, yang pertama saya sendiri, Tangguh Satriviansa sebagai host. Selanjutnya, Kemudian ada saya, Adela Rusya Indonesia. Saya Fatah Rizky Muhammad. Dan saya Irma Diah. Saya Meliawati Nur Hidayat. Dan saya sendiri itu Zainul Mutakin. oke, kami dari kelompok 5. Bisa di next slide, Mbak. Oke, latar belakang dari tugas ini yaitu air merupakan kebutuhan pokok yang sangat penting bagi kehidupan kita sehari-hari. Namun, tidak semua masyarakat memiliki akses terhadap air minum yang layak dan higienis. Nah, sehingga meningkatnya kesadaran akan kesehatan dan pertumbuhan jumlah penduduk serta permintaan terhadap air minum bersih terus meningkat. Nah, kondisi ini membuka peluang usaha di bidang penyediaan air minum retail, baik dalam bentuk kemasan botol, galon, maupun isi ulang. Oke, next slide, Mbak Adela. Nah, rumusan masalah yang pertama, bagaimana merancang model bisnis air minum retail agar berhasil dan efektif. Yang kedua, apa saja strategi yang tepat untuk menjaga kualitas air minum retail. Yang ketiga, menjelaskan dan mencari tahu aspek kesehatan dan populasi menua dalam bisnis air minum retail. Yang keempat adalah studi kasus bisnis air minum retail baik dari korporasi maupun dari agen isi ulang. Yang kelima, mengapa korporasi X bisa menjadi market leader. Dan yang keenam, mengapa penjualan korporasi Y menurun terus. Dan akan dijelaskan dalam aspek bisnis serta non-bisnis. Next, Mbak. Manfaatnya yang pertama, kebutuhan pasar yang stabil. Ini manfaat dalam membuat bisnis air minum retail. Yang kedua, modal usaha yang terjangkau. Yang ketiga, operasional sederhana. Yang keempat, meningkatkan akses air bersih kepada masyarakat. Selanjutnya, keuntungan yang menjanjikan. Yang selanjutnya, membuka lapangan kerja. Dan yang terakhir, membantu meningkatkan kesehatan masyarakat. Selanjutnya, Mbak. Tujuannya ada dua. Yang pertama, menyediakan air minum yang bersih, higienis, dan terjangkau bagi masyarakat untuk memenuhi kebutuhan konsumsi sehari-hari. Yang kedua, membangun usaha yang berkelanjutan dan menguntungkan dengan memanfaatkan peluang pasar di sektor kebutuhan pokok. Next, Mbak. Materi yang pertama yaitu bagaimana merancang bisnis air minum retail agar berhasil dan efektif, yang akan dijelaskan oleh rekan kita, Mas Zainul. Waktu dan tempatnya dipersilahkan, Mas. Ya, Mas Tangguh, terima kasih. Adapun materi pertama ini yang merancang bisnis agar minum retail yang berhasil dan efektif. Mungkin next selanjutnya, Mas. Mbak, untuk merancang bisnis retail air minum yang sukses, fokuslah pada kualitas air, pemilihan lokasi yang strategis, promosi yang efektif, pelayanan yang baik, dan kerjasama dengan pihak terkait. Dan jangan lupa pastikan juga Anda memiliki perizinan yang lengkap dari segi peralatan yang memadai dan memiliki harga yang kompetitif. Dalam segi kualitas air itu sangatlah penting pada pemilihan sumber air minum atau air bersih. Pastikan memiliki sumber air yang bersih dan kualitas yang terjamin dan mempunyai proses filtrasi yang mulai standar kesehatan. Dan pastinya memulai sertifikasi air minum itu layak untuk diminum. Dan yang kedua itu adalah pemilihan lokasi yang strategis. Yang dimana ini pemilihan ini adalah pemilihan lokasi daerah pemukiman yang padat seperti warung dan tempat membutuhkan pasokan air yang banyak. Dan kemudian pemilihan lokasinya mudah ditemukan dan juga mempunyai lahan parkir yang luas. Dan ketiga adalah yang sangat penting adalah media promosi
yang efektif, yang membangun kita sebuah personal branding, sebuah produk kita dari sosial media. Banyak kita ketahui dari berbagai macam sosial media, nggak saya sebutkan di sini. Dan kita memiliki kerjasama dengan usaha lain, seperti kita mempunyai relasi hubungan kepada restoran, kafe, sehingga untuk menjualkan produk kita laku pada pasaran tersebut. Dan yang keempat, mempunyai pelayanan baik. Pelayanan baik ini seperti apa sih? Pelayanan yang baik itu melayan di mana tuh adalah pembeli adalah raja, yang di mana kita melayankan pembeli itu sebagai raja dan mempunyai brand kita agar kita laku dari pasaran. Dan yang kelima adalah kerjasama dengan baik dengan pihak terkait. Nah, seperti ini kita ketahui ini adalah kerjasama seperti mitra usaha yang kita bangun untuk mendukung melebarkan sayap-sayap bisnis kita. Dan keenam itu adalah perizinan dan legalitas. Itu adalah sangat penting untuk mengurus izin seperti perizinan pembukaan depot atau produk tersebut. Dan selanjutnya, Mbak, next slide. Ada pertanyaan ini, ada beberapa pertanyaan yang terbesit di kita. Mengapa bisnis itu berhasil? Karena bisnis air minum berhasil itu atau minum retail baik kemasan maupun isi ulang, adanya permintaan yang terus meningkat, terutama di wilayah pemukiman perkotaan dan daerah. Pertumbuhan penduduk yang cepat karena mereka sadarnya kebutuhan air yang bersih, minum bersih. Dan mengapa tidak berhasil? Bisnis air minum retail tidak berhasil seperti sering kita ketahui ada beberapa faktor. Banyaknya persaingan ketat, kualitas produk yang kurang terjaga, ada tantangan dalam menjaga kepuasan pelanggan. Selain itu, model usaha yang cukup besar, terutama untuk peralatan dan perizinan juga bisa jadi penghalang. Demikian dari saya sampaikan. Selanjutnya ke materi 2 ke Mas Tangguh. Waktu tempat dipersilakan. Oke, terima kasih Mas Zainul Mutakin. Materi yang kedua akan disajikan oleh saya sendiri, yaitu tentang strategi yang tepat untuk menjaga kualitas bisnis air minum. Next slide, Mbak Adel. Nah, untuk menjaga kualitas air yang dijual, pelaku bisnis harus menerapkan beberapa strategi yang penting, menyangkut proses produksi, penyimpanan, hingga distribusi. Yang pertama itu pastikan penggunaan sumber air atau bahan baku yang aman dan bersih, baik dari sumur, mata air, PDAM, atau dari air laut yang telah teruji kualitasnya. Yang kedua, melakukan proses penyaringan dan sterilisasi menggunakan teknologi seperti RO dan UV atau ozonisasi. Oke, bisa di next slide. Reverse osmosis atau RO adalah teknologi penyaringan air yang bekerja dengan cara memaksa air melewati membran yang sangat halus untuk memisahkan kotoran, zat kimia, garam, dan mikroorganisme dari air. Membran RO itu memiliki pori-pori yang sangat kecil sehingga hanya molekul air murni yang bisa lewat, sementara zat-zat berbahaya seperti logam, bakteri, dan virus akan tertahan. Proses ini efektif untuk menghasilkan air minum yang sangat bersih dan aman dikonsumsi. Oke, kelebihan RO adalah yang pertama penyaringan yang sangat efektif. Yang kedua mampu menghilangkan 95-99% kontaminan seperti logam berat, garam, klorin, pestisida, bakteri, dan virus. Yang ketiga hasil air sangat murni. Yang keempat air hasil RO sangat jernih, tidak berbau, dan aman untuk dikonsumsi langsung. Yang kelima cocok untuk berbagai sumber air. Yang keenam bisa digunakan untuk menyaring air sumur, PDAM, bahkan air laut. Yang ketujuh, mengurangi sistem atau resiko penyakit. Yang kedelapan, menghilangkan mikroorganisme berbahaya, dan RO membantu mencegah penyakit yang ditularkan melalui air. Next slide, Mbak. Kekurangannya, yang pertama biaya awal dan perawatan yang cukup mahal. Yang kedua, mesin RO itu relatif mahal dan filter membrannya perlu diganti secara berkala. Yang ketiga, membuang banyak air. Yang keempat, proses RO menghasilkan air limbah atau reject yang cukup banyak. Yang kelima, menghilangkan mineral alami. Yang keenam, RO menyaring hampir semua zat termasuk mineral baik seperti kalsium dan magnesium. Yang ketujuh,
butuh listrik dan tekanan air yang stabil. Yang kedelapan, sistem RO memerlukan aliran listrik dan tekanan air tertentu agar bisa bekerja secara optimal. Next slide. Yang kedua adalah sistem UV. UV adalah teknologi sterilisasi air dengan menggunakan sinar ultraviolet untuk membunuh mikroorganisme seperti bakteri, virus, dan jamur. Air dialirkan melalui tabung yang berisi lampu UV dan sinar tersebut merusak DNA mikroorganisme sehingga mereka tidak bisa berkembang biak atau menyebabkan penyakit. Teknologi UV tidak mengubah rasa atau komposisi kimia air karena tidak menambahkan bahan kimia apapun, hanya menggunakan cahaya. Nah, kelebihannya yang pertama itu sudah pasti efektif membunuh mikroorganisme. Yang kedua, dapat membunuh hingga 99% bakteri, virus, dan parasit penyebab penyakit. Yang ketiga, proses cepat dan ramah lingkungan. Yang keempat, tidak menggunakan bahan kimia sehingga aman dan tidak menimbulkan residu berbahaya. Yang kelima, tidak mengubah rasa air. Yang keenam, UV hanya mensterilkan air tanpa mengubah rasa, bau, dan kandungan mineralnya. Yang ketujuh, perawatannya cukup mudah. Yang kedelapan, hanya perlu mengganti lampu UV secara berkala, sekitar 1 tahun sekali. Yang kedua adalah kekurangan dari UV. Yang pertama, tidak menyaring zat fisik atau kimia. Yang kedua, UV hanya membunuh mikroorganisme, tapi tidak menghilangkan kotoran fisik seperti logam berat atau zat kimia dalam air. Yang ketiga, efektivitas bergantung pada kebersihan air. Yang keempat, jika air keruh atau banyak partikel, sinar UV tidak akan efektif karena terhalang. Jadi harus disaring dulu sebelum masuk ke UV. Yang kelima, butuh listrik. Yang keenam, UV memerlukan aliran listrik untuk bekerja sehingga tidak bisa digunakan saat listrik mati. Yang ketujuh, lampu UV perlu diganti secara berkala. Yang kedelapan, efek sterilisasi menurun seiringnya waktu. Jadi lampu harus diganti walau masih menyala. Next slide, Mbak. Nih, Oke, oke. Sekian dari saya untuk materi tentang kualitas. Selanjutnya mungkin akan dilanjutkan oleh rekan saya. oke baik. Akan saya lanjutkan untuk materi yang ketiga terkait dengan aspek kesehatan dan populasi menua dalam dunia bisnis minum retail. Berikut adalah dalam bisnis minum retail ya terdapat beberapa aspek penting yang dapat mempengaruhi kesehatan konsumen. Yang pertama terkait sumber airnya. Jadi tadi sudah disinggung ya terkait dengan sumber air dari Pak Zainal maupun Pak Tangguh. Pertama sumber airnya itu bisa dari air tanah, air permukaan, atau mata air pegunungan yang punya karakteristik kimia dan mikrobiologis yang berbeda. Nah, ada pula mungkin sumber air dari bisnis dunia air minum retail seperti itu ya, dari bisnis air minum retail yang diambilnya dari air sungai mungkin ya, yang mana ini menjadi sumber air tercemar seperti limbah industri, limbah pertanian atau limbah domestik yang mengalir ke badan air sungai tersebut, yang mana itu bisa membawa logam berat, pestisida ataupun bakteri di dalamnya. Yang kedua, apa saja yang mempengaruhi yang mempengaruhi kesehatan yaitu proses pengolahannya. Eh, yang mana untuk proses utamanya adalah ada di filtrasi dan desinfeksi sebagai satu proses kunci. Jika tidak dilakukan dengan benar, mikroorganisme patogennya bisa lolos. Nah, untuk sistemnya sendiri atau unitnya sendiri dalam proses ini seperti yang tadi sudah dijelaskan ya dari Pak Tangguh, ada bisa menggunakan RO atau UV. Eh, untuk peralatan pengolahannya sendiri, tangki, pipa, alat pengisi, dan galon ataupun kemasan harus bersih dan disanitasi secara rutin. Untuk penggunaannya, penggunaan kemasan bisa menggunakan botol plastik yang juga itu harus aman untuk diminum dan tidak mengandung zat berbahaya seperti BPA. Yang terakhir, yang selanjutnya, aspek penting yang mempengaruhi kesehatan yaitu kualitas air minumnya sendiri. Yang mana untuk kualitas air minum seperti yang tercantum dalam Permenkes nomor 2 tahun 2023 ada parameter wajib air minum yang harus dipatuhi oleh bisnis air minum retail. Adapun
Selain parameter khusus tadi yang wajib, ada selain parameter wajib, ada parameter-parameter khusus bagi karakteristik wilayah tertentu untuk memenuhi kualitas air minum. Kemudian, eh, yang terakhir yang mempengaruhi kesehatan yaitu sistem distribusinya dari produsen atau pabrik atau depot, kemudian didistribusikan, ada subdistributornya, kemudian yang terakhir di retailernya atau di toko, minimarket, kios, kemudian masuk ke konsumen itu sendiri. Air bisa terkontaminasi saat pengiriman jika tidak disimpan dengan benar, misalnya terkena sinar matahari langsung terlalu lama. Mungkin kasus-kasus seperti ini sering kita lihat ya teman-teman, Bapak Ibu, di misalnya pertokoan gitu, yang mana airnya itu disimpan di depan toko yang terkena sinar matahari langsung. Kemudian eh, berikut berikut adalah penyakit yang dapat timbul akibat air minum yang tidak higienis. Penyakit-penyakitnya diantaranya yaitu pertama, bahaya diare. Diare dengan dengan dilihat dari penyebab penyakitnya yaitu dari bakteri E. coli. Nah, bakteri E. coli ini adalah salah satu parameter yang wajib diuji juga ya dalam kualitas air minum. Kemudian dari bakteri Shigella, Salmonella, kemudian dari virus rotavirus dan parasit Giardia. Terakhir yaitu dari Cryptosporidium. Gejalanya itu buang air secara terus-menerus, buang air besar ya secara terus-menerus dengan tekstur yang cair, dehidrasi, kemudian mual dan muntah. Kemudian penyakit lainnya itu ada penyakit kolera ya. Kolera adalah diare yang disebabkan oleh infeksi bakteri Vibrio cholerae. Gejalanya itu diare berat ya. Ini lebih berat dari diare pada umumnya, seperti air cucian beras seperti ya. Kemudian dehidrasinya yang ekstrim bisa sampai menyebabkan kejang pada otot. Kemudian penularannya bisa dari air yang tercemar feses yang dikonsumsi. Nah, ini juga merupakan eh, salah satu yang dapat menyebabkan menurunnya kesehatan atau parameter yang dapat menimbulkan turunnya kesehatan konsumsi. Lihat piramida penduduk, yaitu grafik yang menjadikan komposisi penduduk suatu wilayah berdasarkan usia dan jenis kelamin. Ini sumbernya dari proyeksi BPS ya, Badan Pusat Statistik, yang mana usia lansia itu atau populasi menua itu termasuk kategori lebih dari 60 tahun. Dari yang sebelumnya di tahun 2020, satu dekade ke belakang, yang mana populasi menua ini angkanya cukup tinggi ya, tapi dibandingkan dengan tahun 2025, ini angkanya lebih tinggi di tahun 2025. Pengaruhnya apa? Keterkaitannya yaitu di mana populasi masyarakat Indonesia eh, bisa saja mengalami penurunan diakibatkan karena faktor kesehatan yang menurun dari kualitas air yang tidak terpenuhi. Ini adalah proyeksi tahun 2026 dan juga proyeksi tahun 2035 atau satu dekade ke depan. Berikutnya, Baik, teman-teman, untuk selanjutnya terkait dengan studi kasus bisnis air minum retail, baik korporasi maupun agen isi ulang. Boleh di next nggak slide-nya? Di Danio. Untuk studi kasus yang pertama, ini saya membahas tentang pengendalian kualitas dari PT Tirta Investama atau Aqua ya yang ada di Wonosobo. Jadi Tirta Investama Aqua Danone ini dia memiliki dua produk khususnya untuk Factory Wonosobo. Yang pertama yaitu galon 19 liter dan produknya 240 mili ya atau cup atau gelas yang biasa mungkin teman-teman lihat. Nah, dari Tirta Investama Wonosobo ini dan mungkin dari mother company-nya juga dia memiliki target reject proses yaitu sebesar 0,3% dari total produksi.
Nah, namun dalam realisasi pelaksanaannya ini, Aqua belum bisa mencapai target. Yang mana reject-reject itu em, terdiri dari produk regas, produk tipis, cacat serabut, kotor air, kotor cup, cacat cup, bibir tidak rata, bocor lid miring, reject filter, isi, dan volume yang berkurang. Nah, reject-reject ini tentunya akan mempengaruhi kualitas dari produk Aqua sendiri yang nantinya akan mempengaruhi dari eh, proses bisnis dari Aqua sendiri. Ya, ketika dia tidak bisa menanggulangi reject-reject yang ada di internal mereka, nanti akan mempengaruhi dari banyaknya konsumen dan Mio. Untuk studi kasus yang pertama, ini saya membahas tentang pengendalian kualitas dari PT Tirta Investama atau Aqua ya yang ada di Wonosobo. Jadi Tirta Investama Aqua Danone ini dia memiliki dua produk khususnya untuk Factory Wonosobo. Yang pertama yaitu galon 19 liter dan produknya 240 mili ya atau cup atau gelas yang biasa mungkin teman-teman lihat. Nah, dari Tirta Investama Wonosobo ini dan mungkin dari Mother Company-nya juga dia memiliki target reject proses yaitu sebesar 0,3% dari total produksi. Nah, namun dalam realisasi pelaksanaannya ini Aqua belum bisa mencapai target. Yang mana reject-reject itu terdiri dari produk regas, produk tipis, cacat serabut, kotor air, kotor cup, cacat cup, bibir tidak rata, bocor lid miring, reject filter, isi, dan volume yang berkurang. Nah, reject-reject ini tentunya akan mempengaruhi kualitas dari produk Aqua sendiri yang nantinya akan mempengaruhi dari proses bisnis dari Aqua sendiri. Ya, ketika dia tidak bisa menanggulangi reject-reject yang ada di internal mereka, nanti akan mempengaruhi dari banyaknya konsumen dan Mio. Untuk studi kasus yang pertama, ini saya membahas tentang pengendalian kualitas dari PT Tirta Investama atau Aqua ya yang ada di Wonosobo. Jadi Tirta Investama Aqua Danone ini dia memiliki dua produk khususnya untuk Factory Wonosobo. Yang pertama yaitu galon 19 liter dan produknya 240 mili ya atau cup atau gelas yang biasa mungkin teman-teman lihat. Nah, dari Tirta Investama Wonosobo ini dan mungkin dari Mother Company-nya juga dia memiliki target reject proses yaitu sebesar 0,3% dari total produksi. Nah, namun dalam realisasi pelaksanaannya ini Aqua belum bisa mencapai target. Yang mana reject-reject itu terdiri dari produk regas, produk tipis, cacat serabut, kotor air, kotor cup, cacat cup, bibir tidak rata, bocor lid miring, reject filter, isi, dan volume yang berkurang. Nah, reject-reject ini tentunya akan mempengaruhi kualitas dari produk Aqua sendiri yang nantinya akan mempengaruhi dari proses bisnis dari Aqua sendiri. Ya, ketika dia tidak bisa menanggulangi reject-reject yang ada di internal mereka, nanti akan mempengaruhi dari banyaknya konsumen dan Mio. Untuk studi kasus yang pertama, ini saya membahas tentang pengendalian kualitas dari PT Tirta Investama atau Aqua ya yang ada di Wonosobo. Jadi Tirta Investama Aqua Danone ini dia memiliki dua produk khususnya untuk Factory Wonosobo. Yang pertama yaitu galon 19 liter dan produknya 240 mili ya atau cup atau gelas yang biasa mungkin teman-teman lihat. Nah, dari Tirta Investama Wonosobo ini dan mungkin dari Mother Company-nya juga dia memiliki target reject proses yaitu sebesar 0,3% dari total produksi. Nah, namun dalam realisasi pelaksanaannya ini Aqua belum bisa mencapai target. Yang mana reject-reject itu terdiri dari produk regas, produk tipis, cacat serabut,
kotor air, kotor cup, cacat cup, bibir tidak rata, bocor lid miring, reject filter, isi, dan volume yang berkurang. Nah, reject ini tentunya akan mempengaruhi kualitas dari produk Aqua sendiri yang nantinya akan mempengaruhi dari eh, proses bisnis dari Aqua sendiri. Ya, ketika dia tidak bisa menanggulangi reject-reject yang ada di internal mereka, nanti akan mempengaruhi dari banyaknya konsumen dan minum. Untuk studi kasus yang pertama, ini saya membahas minum isi ulang di Kabupaten Sleman, Yogyakarta. Nah, kalau untuk studi kasus yang kedua ini, tadi saya membahas bagaimana suatu kemasan ya, yang juga merupakan dari bagian penting dari produk itu. Yang kedua, membahas terkait dengan kualitas dari air itu sendiri. Karena memang kalau Damyu ini mereka isi ulang ya teman-teman, jadi mereka tetap menggunakan kemasan yang itu saja. Nah, untuk itu pada studi kasus yang kedua ini akan melakukan analisis secara kuantitatif terhadap kandungan E. coli, pH, dan besi, Fe. Kemudian atribut kualitatif terkait dengan kejernihan atau warna, bau, dan juga rasa. Next. Nah, untuk studi kasus yang kedua ini, Mbak Irma atas penyampaiannya. Selanjutnya materi kelima yang akan disampaikan oleh rekan kita, Mas Fathar Rizky Muhammad. Mas Fathar. Saya coba munculkan siapa korporasi X tersebut berdasarkan data yang kami cari. Nah, berdasarkan olahan data yang diperoleh pada tahun 2023 dari berbagai sumber termasuk Asosiasi Air Minum Kemasan Nasional atau Asparminas menyatakan bahwa salah satu brand ternama produk AMDK atau air minum dalam kemasan yang telah didirikan dari tahun 1973 yaitu Aqua. Hingga saat ini diketahui masih menguasai 50% market share di Indonesia. Sementara itu, beberapa merek produk lokal seperti Cleo, Club, Le Mineral, Duatang, Oasis, dan Prima masing-masing hanya menguasai 1% sampai 5% market share. Next. Nah, pertanyaan mengapa korporasi X bisa menjadi market leader di Indonesia? Bahwa sebuah korporasi bisa menjadi pemimpin pasar atau market leader dalam bisnis air minum melalui berbagai strategi seperti membangun citra merek yang kuat, fokus pada kualitas produk, memiliki jaringan distribusi yang luas, dan melakukan promosi yang efektif. Contohnya, market leader hari ini di Indonesia ini Aqua sukses dengan strategi pemasaran yang kuat dan penekanannya pada kualitas produk tersebut. Next. Cukup dari materi saya kembalikan ke Mas Tanggus selaku host presentasi kali ini. Terima kasih. Terima kasih Mas Fathar Rizky Muhammad atas penyampaiannya. Selanjutnya materi ke-6 yang akan disampaikan oleh Mbak Lia. Mbak Lia, waktu dan tempatnya saya persilahkan, Mbak. Oh iya, terima kasih atas waktunya eh, kepada operator. Baiklah, di sini saya akan coba menjelaskan mengapa penjualan korporasi Y menurun terus. Saya akan menjelaskan dalam aspek bisnis dan non bisnis. Selanjutnya, Mas. Saya di sini ngambil contoh PT Tribayan Tirta Tbk. PT Tribayan Tirta Tbk adalah perusahaan yang bergerak di bidang air mineral alami dalam kemasan dan diproduksi dengan teknologi terkini. Perusahaan ini didirikan pada tahun 1997. Perusahaan ini memiliki pabrik di Sukabumi, Temanggung, Mojokerto, Pandaan, dan Banyuwangi. Next, Mas. Produk dari PT Tribayan Tirta ada 3. Yang pertama merek Alto, merek Total, dan Tata Plus. Merek Alto sendiri, Alto diproduksi dari sumber mata air terbaik di Gunung Salak, Sukabumi, dengan mata air yang selalu terjaga kejernihannya serta bebas dari polusi.
serta bebas dari polusi atau diproduksi dengan menggunakan teknologi terkini, sehingga menjadikan Alto sebuah air minum dalam kemasan yang memiliki kualitas terbaik untuk konsumen. Yang kedua, Total. Total selalu menjaga kualitas produksi. Total Mineral Water menjadi air minum andalan konsumen dari berbagai kalangan. Kejernihan air dan mata air hingga proses produksi selalu terjaga kebersihannya sehingga aman untuk dikonsumsi konsumen dalam aktivitas apapun. Yang terakhir, Total Plus merupakan inovasi terbaru. Total 8 Plus adalah air mineral alkalin yang memiliki manfaat untuk konsumen yang peduli terhadap kesehatannya setiap hari. Total 8 Plus diproduksi dengan proses ionisasi yang mengubah air mineral biasa menjadi air mineral yang bersifat alkali atau basa. Total Plus sangat baik dikonsumsi untuk konsumen yang memiliki mobilitas tinggi serta kurang mengkonsumsi buah dan sayur. Selain itu, Total Plus juga sangat cocok dalam program detoksifikasi. Lanjut ya, Mas. Penutupan pabrik setelah 21 tahun beroperasi pada tanggal 3 September 2024, PT Tribayan Tirta Tbk resmi menutup pabriknya yang berada di Sukabumi dan mem-PHK 145 karyawannya. Alasan penutupan dari aspek bisnis yaitu mundurnya Danone Group yang merupakan konsumen maklon utama PT tersebut. Next, Mas. Kalau alasan penutupan dari aspek non-bisnis ada 3. Yang pertama, terdampak krisis ekonomi global sejak adanya pandemi COVID, karena bahan dasar untuk membuat botol dan gelas minuman diimpor dari luar negeri. Yang kedua, tanggal 17 November 2022, Kemenaker RI telah menerbitkan Permenaker nomor 18 tahun 2022 tentang upah minimum tahun 2023 yang sangat memberatkan bagi dunia usaha dan industri di Indonesia. Yang terakhir, 2 pemegang sahamnya, shareholder, yaitu Bakti Salim dan Agus Salim ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus investasi bodong Vikasa Group pada tahun 2022. Keduanya masing-masing memiliki 2,14% dan 0,10% saham Alto. Keduanya bersama sejumlah tersangka lain divonis 14 tahun karena terbukti bersalah menghimpun dana dari masyarakat untuk dimasukkan ke produk promissory note. Dari fakta persidangan terungkap para tersangka tidak mengantongi izin dari OJK dan BI untuk melakukan aktivitas ini. Sekian pemaparan dari saya kembalikan kepada moderator Mas Tangguh. Oke, terima kasih atas penyampaiannya Mbak Meliawati. Oke, teman-teman, sudah 6 materi yang kita sampaikan pada podcast sore hari ini. Jadi kita langsung lanjut ke sesi selanjutnya, yaitu sesi tanya jawab. Saya sendiri yang akan bertanya ya. Sudah siap, Mas Zainul? Ya, baik Mas Tangguh, silakan. Oke, Mas Zainul, Oke, saya mau tanya sih boleh. sebenarnya eh, kunci kuncinya itu apa sih yang menyebabkan perusahaan air minum retail mau yang bentuknya korporasi, perorangan itu tuh bisa berhasil gitu tuh. Nah itu kuncinya itu ada di mana dan kenapa gitu Mas Zainul? Bisa dibantu ya Mas Zainul Ya, dijelaskan? jadi penyebab utamanya ya, pertama yang saya bahas itu adalah kebutuhan pasar ya Mas ya. Ada jalannya supply dan demand, pasti ada kebutuhan sisi pasar dan sisi bisnisnya, kebutuhan pada masyarakat. Dan kedua itu ada permintaan yang tinggi dari segi pasar dan kebutuhan pokok atas dasar yang masyarakat, sehingga peluang bisnis itu menjanjikan untuk laku pada kalangan pasar kita.
Dan kemudian yang kedua, yang pastinya itu dalam sisi unit kualitas, unit kualitasnya, prosesnya yang memenuhi standar yang berlaku pada di Indonesia dan mempunyai sehingga dia berhasil itu mempunyai margin yang tinggi. Itu aja Mas yang saya jawab. Oke, Mas Zainul. Berarti yang pertama ini ya Mas ya, memang supply and demand-nya ya Mas ya. Pasarnya emang Ya, sudah banyak ya di sini. udah banyak Untuk dibutuhkan kebutuhan air masyarakat. minum. Oke, terima kasih Mas Zainul. Oke, mungkin selanjutnya pertanyaan untuk materi yang kedua ya, mengenai kualitas air minum, yaitu saya sendiri pematerinya. Silakan Ya, teman-teman yang ingin bertanya. jadi saya balik nanya lagi nih Mas. Jadi boleh balik aja kita nanya ya. Jadi materi kedua ini yang saya tertarik itu adalah RO ya Mas ya. Yang saya ingin tanyakan di sisi RO ini Mas, eh, kebutuhannya ini bisa mampu berapa lama dalam sistem RO ini, dalam pengolahannya ya. Oke, jadi ininya ya, apa dia bisa bertahan berapa lama ya sistem I- reverse osmosis itu ya? Iya, betul. Oke, jadi eh, sistem sistem reverse osmosis itu Mas, atau yang biasa kita kenal sebagai RO, itu umurnya itu bergantung pada beberapa faktor. Yang pertama seperti kualitas air baku, yang kedua frekuensi pemeliharaannya, dan yang ketiga kualitas komponen sistemnya. Namun secara umum ya, kan ada beberapa part nih dari sisi sistemnya. Yang pertama ada membran reverse osmosis. Nah, itu rata-rata membran RO itu dia bisa mempunyai umur 2 sampai 5 tahun, Mas. Atau bisa lebih pendek jika air bakunya sangat kotor atau tidak ada pretreatment yang baik gitu. Nah, terus yang part yang kedua itu ada pompanya, Mas. Seperti yang tadi saya jelaskan, memang butuh tekanan tertentu atau high pressure lah supaya si RO ini bekerja secara optimal. Nah, untuk pompanya sendiri itu tergantung pada intensitas pemakaian dan perawatan rutinnya. Namun biasanya perusahaan-perusahaan yang apa namanya, yang menjual pompanya itu mengkasih garansi 5 sampai 10 tahun. Nah, part yang ketiga masalah sistem perpipaan karena dialirkan dari intake ke apa namanya ke RO itu kan butuh pipa. Nah, kalau untuk pipa ini, jika materialnya tahan korosi dan dirawat dengan baik, itu bisa 10 sampai 20 tahun. Nah, kalau saya sarankan, pipanya itu memakai material HDPE yang plastik tuh, supaya dia itu tahan lah sama korosi. Khususnya kalau misalkan sumbernya itu dari air laut, karena air laut kan sangat korosif ya. Nah, yang terakhir itu sistem kontrolnya dan elektronik. Jadi kan eh, sistem reverse osmosis itu biasanya dia itu dijalankan otomatis. Dia bisa dari komputer, dipakai instrumen, yaitu pakai SCADA. Nah, dia itu juga tergantung sama kondisi lingkungan sama kualitas komponen elektrikal yang dipakainya. Jadi kalau misalkan lingkungannya dia itu ternyata basah, kondensasi segala macamnya itu lebih cepat rusak. Tapi kalau suhunya terjaga, terus juga spesifikasi dari material komponen elektrikalnya itu bagus, nah itu bisa bertahan 5 sampai 10 tahun. Nah, jadi intinya Mas Zainul, kalau pemeliharaannya baik, satu sistem RO itu secara keseluruhan itu bisa bertahan sampai 10 sampai 15 tahun. Oke, buat teman-teman yang ingin bertanya terkait dengan materi yang disampaikan oleh Mbak Adela, waktu dan tempatnya dipersilakan. Oke, baik Mas. Saya mau tanya terkait dengan tadi ya materi yang sudah disampaikan oleh Mbak Adela terkait dengan apa faktor apa saja yang mempengaruhi dari air tersebut. Ya, saya mau tanya Mbak Adela, bagaimana jika air itu melebihi baku mutu? Nah, itu apakah ada prosedur atau penanganan khusus? Kan biasanya kalau produk reject ya,
produk NG gitu misalnya, itu kan biasanya bisa di repair atau apa. Kalau untuk air minum ini sendiri, ada prosedur khususnya nggak Mbak jika ada parameter yang dia melebihi baku mutu? Oke, baik. Terima kasih Mbak Irma. Concernnya tadi terkait dengan aspek kesehatan ya. Apabila airnya ini melebihi baku mutu seperti itu ya Bu Irma ya. Apakah ada prosedur atau cara penanganannya sendiri ya? Dalam kasus ini berarti sebelum air itu didistribusikan seperti itu ya. Iya, Oke. betul Mbak. Oke, jadi untuk penanganannya sendiri sebetulnya kalau secara prosedural general itu pasti ketika menemukan hasil uji yang mana melebihi baku mutu ya, pasti kan setiap produsen ya, setiap produsen yang memproduksi air minum seperti itu ya, itu punya lab ya untuk melakukan hasil uji. Nah, itu dikonfirmasi terlebih dahulu hasil uji yang melebihi baku mutu tersebut. Apakah memang terdapat kesalahan pada saat pengujian ya, atau misalnya terdapat kontaminasi dan lain sebagainya, itu dilakukan konfirmasi terlebih dahulu untuk hasil ujinya. Prosedurnya itu sendiri tergantung dengan parameter ujinya seperti itu yang melebihi baku mutu. Kemudian ketika dikonfirmasi, misalnya sudah dikonfirmasi, ternyata memang hasil ujinya 2 sampai 3 kali atau bahkan lebih dilakukan pengujian ulang, hasilnya memang tetap melebihi baku mutu eh, di beberapa parameter seperti itu ya. Nah, kemudian diidentifikasi sumber kontaminasinya. Ya, diinvestigasi di mana sih sebetulnya kontaminasinya. Contoh mungkin ada kontaminasi di mikroorganisme seperti yang tadi saya sampaikan ya, di E. coli mungkin ya, angka E. coli-nya tinggi seperti itu. Kemudian diinvestigasinya itu bisa dengan cara memeriksa kondisi sarana prasarana air minum ya. Jangan-jangan ada pipa, ada bak penampungan ataupun pompa, atau mungkin dari kondisi sekitar lingkungan proses tersebut ada potensi untuk kontaminasi seperti itu. Kemudian yang selanjutnya melakukan tindakan perbaikan. Ya, ada perbaikan dan pencegahan, ada korektif dan preventif yang dilakukan. Nah, seperti tadi ya, kalau contohnya di yang Mbak Irma sampaikan tuh barang NG ya, ini juga ada sama perbaikan dan pencegahan, korektif dan preventifnya. Lakukan desinfeksi sesuai dengan tadi yang ditemukan pada hasil investigasi. Bagian mana sih yang eh, mempengaruhi kualitas air minumnya itu tidak memenuhi baku mutu seperti itu ya. Bisa jadi misalnya pada pipa ya, lakukan desinfeksi pada pipa atau bak penampungan ya, atau sarana air minum lainnya untuk menghilangkan kontaminasi tersebut. Bisa melakukan pembersihan sarana prasarananya ya. Atau kita juga perlu mengecek apakah tadi ya sarana prasarananya itu dilakukan preventive maintenance setiap waktu yang sudah ditentukan dari produsen tersebut, atau mungkin ternyata terlewat gitu kan preventifnya sehingga menyebabkan adanya bakteri yang menumpuk pada sarana prasarana. Kemudian kalau misalnya ada kerusakan, dilihat dari investigasi misalnya ada kerusakan, ya dilakukan perbaikan infrastrukturnya seperti itu. Kemudian peningkatan pemeliharaan tentu dari eh, temuan yang ada seperti itu kan salah satu temuan hasil ujinya tinggi, lakukan plan do check action. Plannya seperti apa, misalnya jadwalnya perlu dilakukan preventif secara lebih lebih sering seperti itu ya. Pelaksanaannya, perbaikannya, entah itu pembersihannya dan lain sebagainya. Cek setelah melakukan perbaikan tersebut, apakah semuanya sudah kembali dengan normal, apakah hasil ujinya sudah memenuhi baku mutu lagi. Kemudian ada yang terakhir adalah action, memberikan standarisasi yang lebih ketat seperti itu ya, agar tidak terjadi lagi hasil uji yang di atas baku mutu. Nah, kemudian eh, standar baku mutunya itu sendiri kan merefer pada Permenkes ya tadi ya tahun 2023. Nah, ini secara general, namun
Kembali lagi untuk secara prosedural dari masing-masing perusahaan, seperti tadi ya depot air minum, berbeda mungkin dengan produsen air minum yang contohnya tadi Aqua seperti itu ya, yang mana standarnya pasti akan berbeda. Tapi pada intinya dilakukan perbaikan PDCA tadi sampai dengan hasilnya di bawah memenuhi baku mutu yang telah ditetapkan seperti itu. Jadi tidak melebihi baku mutu. Yang mana kalau misalnya melebihi baku mutu ya menurut saya lebih baik di stop agar tidak terjadi apa ya namanya distribusi yang mana hasil ujinya itu belum memenuhi dari standar yang sudah ditetapkan. Seperti itu mungkin Bu Irma. Terima kasih. Ada yang mau? Mbak Adel. Mbak Irma udah cukup pertanyaannya ya, terjawab ya. Oke, mungkin selanjutnya materi keempat. Ya, materi keempat kalau nggak salah yang bawain Mbak Irma ya. Ya teman-teman, Iya. barangkali ada yang ingin bertanya terkait dengan materi yang disampaikan oleh Mbak Irma, waktu dan tempatnya dipersilahkan. Oke, teman-teman ada yang mau bertanya? Oke, boleh deh saya deh, Mbak Irma. Oke, Oke. boleh. Oke, Mbak Irma, saya Adela mau bertanya. Tadi kan ada membandingkan ya antara yang Aqua dengan yang depot air minum. Eh, Bagaimana sebetulnya sistem distribusinya ya, Mbak Irma? Kalau tadi saya sampaikan adalah di bagian produsennya di pabriknya gitu ya. Kalau misalnya di bagian sistem distribusi, yang pada umumnya ya di depot air minum, eh, itu kan ada disebutkan pengujian secara berkala. Nah, untuk di depot air minum sendiri distribusinya, bagaimana ya Bu Irma? Kapan pengujian secara berkala itu mestinya dilakukan? Mungkin secara general saja ya, seperti itu. Terima kasih. Oke. Ya, terima kasih Mbak Adela atas pertanyaannya. Jadi untuk di Damium sendiri atau depot air minum isi ulang, untuk sistem distribusinya tentu berbeda dengan AMDK ya. Mulai dari pengisian galon ya, di mana air baku itu diolah tadi ya, seperti studi kasus, kemudian galon dari pelanggan itu dibersihkan ya. Mungkin teman-teman juga sudah pernah ya melakukan isi ulang galon gitu ya. Kemudian dari situ nanti tim atau operator dari Daming itu akan menutup dengan penutup galon yang mana untuk Daming sendiri ini tidak dipasang. Kemudian step yang kedua yaitu galon tersebut akan dilakukan penyimpanan secara sementara. Kemudian untuk proses selanjutnya yaitu akan diantar ke konsumen. Jadi kalau untuk Daniel ini lebih ke sistem distribusinya itu secara langsung Mbak Adela. Jadi ketika sudah dilakukan isi ulang, jadi galon datang, kemudian dibersihkan galonnya, kemudian diisi ulang oleh operator, kemudian ditutup, ya, kemudian akan didistribusikan ke konsumen. Biasanya distribusi ini dilakukan oleh kurir depot, ya, baik menggunakan kendaraan roda 2 atau dalam mobil box tertutup. Kemudian selain itu juga pengantaran dari Damyu ini bisa dilakukan berdasarkan request dari pelanggan. Kemudian kalau untuk kelebihan dari Damyu ini juga ketika kita mau melakukan pengisian ulang bisa langsung gitu. Jadi kita isi ulang, galonnya bisa langsung kita bawa pulang seperti itu. Ya, dan juga kelebihannya dari situ mungkin kalau AMDK kita bisa datang ke warung ya, kita beli langsung kita dapat ya, tapi harganya biasanya lumayan lebih mahal dibandingkan Damiu ini. Kemudian tadi juga pertanyaannya terkait dengan kalau pengujian secara berkalanya di Damiu ini bagaimana ya. Untuk pengujiannya tetap mengikuti Permenkes 43 tahun 2014 Mbak Adela dan juga SNI 016238 2000 ya, di mana pada aturan tersebut dilakukan uji terkait dengan mikroba tadi coliform
dan juga TPC atau total plate count yang dilakukan sebulan sekali. Kemudian dilakukan uji kimia, baik pH, TDS, kekeruan, warna, rasa, bau. Kemudian yang ketiga yaitu uji internal harian sendiri oleh pengelola Damiu itu. Ya, jadi selain tadi yang mungkin dijelaskan Mbak Adela, ada beberapa perusahaan memiliki laboratorium, sama halnya biasanya juga dari Damiu ini melakukan pengujian, baik itu dia melakukan pengujian secara eksternal ataupun internal. Ya, kemudian pemeriksaan oleh dinas kesehatan yang mana minimal 2 kali dalam waktu setahun. Mungkin itu Mbak Adela, ada yang kurang jelas? Oke, ya Mbak Irma, cukup jelas. Baik, terima kasih. Oke, terima kasih Mbak Irma dan juga Mbak Adela atas pertanyaan dan Mas Kakak, saya mau nanya ya. Nih, tadi kan dari Iya, Mbak. penjelasan Mas Fatar itu market korporasi market leader itu Aqua ya. Nah, sedangkan korporasi perusahaan air minum itu banyak. Salah satunya kayak Le Mineral. Kalau di saya di sini kebanyakan Le Mineral ya. Itu bisa nggak sih Le Mineral atau yang lainnya itu jadi market leadernya juga? Sebenarnya kalau bisa tahap-tahap apa yang harus mereka lakukan gitu loh. Yang kayak caranya kayak apa gitu. Kasih Mas. Sama-sama Mbak Alia. Terima kasih atas pertanyaannya. Izin saya menjawab. Apakah potensi market korporasi lain bisa menguasai market hari ini ya? Yang sudah existing itu adalah Aqua yang sudah menguasai hampir 50% dari market share. Sedangkan produk-produk lain itu hanya 1-5% saja. Eh, Tentunya bisa ya kalau kita pertama. Teknik strategi marketing yang cukup menjaring konsumen yang luas. Seperti halnya sosialisasi ataupun dengan cara sosial media, digital marketing, dan menggunakan produk-produk yang memang bisa menjadikan masyarakat tertarik, baik dari kualitas produknya dengan melampirkan hasil uji lab Kesda dan juga menggunakan variasi kemasan yang unik gitu ataupun variasi dan juga ramah lingkungan. Karena bicara segmen market hari ini eh, merupakan bukan hanya masyarakat saja gitu kan, tapi juga ada pengusaha ataupun anak sekolah ataupun masyarakat kelas ibu-ibu ya ataupun dengan kelas kantoran. Nah, itu kan harus disajikan dengan berbagai pilihan daripada kemasan produk tersebut, kemasannya. Nah, yang ketiga adalah bagaimana si korporasi yang menguasai 1-5% ini bisa melakukan promo-promo daripada harga yang di bawah produk yang sudah menguasai 50% market itu, yaitu di bawah produk Aqua. Itu harus dijadikan sebagai apa ya, daya tarik kepada masyarakat agar bisa bergeser ke market yang menguasai hanya 1-5%. Dan juga kualitas yang digunakan airnya juga itu bisa mengungguli daripada produk Aqua yang telah menguasai 50% market share. Nah, tentunya juga korporasi lain juga harus bisa membuka jaringan di setiap provinsi maupun setiap kota yang nantinya masuk ke setiap kecamatan ataupun desa-desa agar apa menjangkau masyarakat secara masif gitu ya. Dan juga tentunya menggunakan digital marketing gitu. Kenapa? Karena juga saat ini kan masyarakat fenomena dengan sosial media gitu kan. Nah, harapannya sih produk-produk yang bisa untuk menyusul produk yang 50% itu menggunakan eh, gaya pemasarannya dengan sosial media. Karena bagaimanapun konsumsi informasi hari ini itu sangat besar gitu ya persentasenya di masyarakat. Juga yang pasti produk ini juga harus menggunakan permodalan yang juga lumayan besar gitu, Pak. Karena juga kan
bicara produk Aqua itu dari 1973 ya, itu juga melibatkan PMA gitu. Nah, PMDN ini yang di market 1-5% ini produk itu harus menggunakan permodalan yang besar apabila ingin menjangkau semua masyarakat yang ada di Indonesia. Kurang lebih seperti itu sih, Mbak, jawabannya. Oh gitu, ya udah makasih ya Mas. Sama-sama, Mbak Lia. Saya kembalikan ke Mas Tangguh selaku moderator. Oke, terima kasih atas penyampaiannya, Mas Fata. Selanjutnya, kita lanjut ke materi yang keenam yang dibawakan oleh Mbak Meriawati. Silakan teman-teman, jika ada yang ingin ditanyakan, waktu dan tempatnya saya persilahkan. Oke, baik. Saya izin bertanya Mbak Lia ya, supaya Iya Mas. tadi Mbak Lia udah nanya saya, giliran saya nanya Mbak Lia. Mbak Lia kan Oke. membahas dan memberikan satu pemaparan terkait kenapa korporasi itu bisa menurun ya dalam hal segi aspek bisnis penjualan. Iya Mas. Nah, saya izin bertanya, Mbak tadi kan sempat menyinggung ya terkait maklun gitu ya. Apa sih Iya. apa sih yang dimaksud dengan konsumen maklun, Mbak Lia? Izin boleh dijelaskan, Mbak Lia? Oke, di sini saya coba menjelaskan ya Mas. Konsumen maklon sebenarnya itu selain ada konsumen maklon, ada juga perusahaan maklon. Perusahaan maklon adalah perusahaan yang menerima pesanan untuk memproduksi barang dengan label atau merek dagang pemesan, bukan merek mereka sendiri. Nah, perusahaan maklon itu dapat orderan dari konsumen maklon. Nah, sedangkan konsumen maklonnya sendiri adalah perusahaan atau individu yang menggunakan jasa perusahaan maklon untuk memproduksi produk sesuai dengan spesifikasi dan merek mereka. Si konsumen itu pengen punya produk tapi mereka nggak punya fasilitas buat memproduksi sendiri. Jadi mereka itu nyuruh perusahaan orang lain untuk produksi barang yang mereka mau dari spek, dari kualitas, dari kuantiti mereka yang mengatur. Nah, kalau mau tahu peraturan yang terkait konsumen maklon diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen nomor 8 tahun 1999. Itu Mas. Oke, Mbak. Siap, Mbak Lia. Boleh nambahin nggak, Mbak? Saya kan tadi memaparkan terkait kenapa korporasi X itu bisa menguasai di market Indonesia. Nah, kira-kira dengan Maklon itu salah satunya bisa nggak jadikan cara si korporasi Y ini bisa mengungguli korporasi X atau minimal menyeimbangi ya sebagai market leader di Indonesia. Gimana, Mbak? Ya, nanya tambahan. Kalau yang tadi Mas tuh Aqua ya? Iya, Mbak. Iya. Kalau kalau Aqua kan dia lebih ke produk sendiri ya. Kalau ini tuh Maklon tuh dia cuman punya eh, kalau kataku sih rada susah ya Mas. Soalnya kan apa yang kita kerjakan sendiri dengan apa yang kita minta tolong ke orang lain itu agak susah. Jadi kalau kita mengerjakan sendiri kan kita tahu case-nya itu di mana, kita kurangnya di mana, lebihnya di mana. Sedangkan kalau kita memaklonkan produk kita ke orang lain, kan kita agak susah ya namanya pemikiran tiap perusahaan, tiap orang itu kan beda gitu. Jadi kalau emang mau jadi leader lebih baik dikelola sendiri. Kalau menurut aku sih gitu ya, Mas. Baik, Pak. Berarti nggak masuk salah satu kriteria buat menjadi market leader ya. Baik, Pak Lia. Iya, Terima Mas. kasih. Sangat detail jawabannya. Makasih banyak. Dikembalikan ke Mas Tangguh selaku host pemaparan kita hari ini. Izin Mas Tangguh. Oke, terima kasih Mbak Meliawati dan juga Mas Fata Rizky. Akhirnya kita sudah sampai ya di ujung sesi podcast ini ya. Kita sudah menyelesaikan sesi pemaparan materi, terus juga kita sudah menyelesaikan sesi tanya jawab ya. Semua pertanyaan sudah dijawab dari masing-masing pemateri. Oke, semoga podcast dari kelompok 5 ini bermanfaat bagi teman-teman yang menonton dan juga bagi kita semua. Kurang lebihnya mohon maaf dari kami. Saya mewakili teman-teman dan anggota dari kelompok 5
pamit undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima Terima kasih wabarakatuh. semuanya, kasih para Terima semuanya. penonton. kasih semuanya. Semoga manfaat ya podcast kita. Dadah. Oke, Ya. thank you Ya, semua. Ya, Assalamualaikum. thank you. Salam. Waalaikumsalam.